Perkenalkan, nama saya J. Christine Pikarpoide. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan kembali membahas materi tentang interaksi sosial dan motivasi belajar. Interaksi sosial. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial ada interaksi antara guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan pembelajaran mencapai target atau tujuan yang ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, sebagai sebuah sistem interaksi, maka terdapat komponen-komponen yang menjadi syarat terjadinya interaksi di sekolah. Tanpa adanya komponen-komponen ini, proses interaksi pembelajaran atau guru dengan siswa tidak akan berjalan dengan baik. Apa saja komponen-komponen tersebut? Yang pertama, tujuan instruksional adalah hal yang pertama kali harus dirumuskan oleh guru pintar. Tujuan instruksional ini berfungsi untuk menetapkan arah dan tujuan pengajaran. Kedua, materi pembelajaran. Setelah menentukan tujuan instruksional, guru pintar dapat melakukan pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa pada jenjangnya. Yang ketiga, metode dan alat dalam interaksi. Komponen ketiga ini adalah alat yang harus dipilih dan dipergunakan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran atau materi dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Metode akan menentukan bagaimana proses interaksi dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting juga dalam rangka menciptakan interaksi karena interaksi hanya mungkin terjadi bila ada sarana waktu, sarana tempat, dan sarana-sarana lainnya seperti media pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi. Dalam pembelajaran, evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh manakah pembelajaran yang telah dilakukan, metode tersebut, dan sarana ada dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tercapainya interaksi pembelajaran antar guru dengan siswa sangat tergantung pada bagaimana guru pintar mengorganisir komponen-komponen dalam interaksi pembelajaran tersebut. Intinya adalah guru pintar harus melakukan suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu proses yang mendorong atau mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Motivasi akan memberikan perubahan pada seseorang yang muncul akibat dari perasaan jiwa dan emosi sehingga mendorong untuk melakukan tindakan sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan tersebut. Jenis motivasi belajar terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh, motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Kemudian ada sumber motivasi belajar. Sumber motivasi belajar dilansir dari Psychology Today. Orang sering memiliki banyak motif untuk terlibat dalam satu perilaku. Motivasi mungkin ekstrinsik di mana seseorang terinspirasi oleh kekuatan luar, orang lain atau imbalan. Motivasi juga bisa bersifat intrinsik di mana inspirasi datang dari dalam keinginan untuk meningkatkan diri pada aktivitas tertentu. Ketika termotivasi, seseorang akan bergerak dan mengambil tindakan menurut positif psikologi. Motivasi dipengaruhi oleh kepuasan, kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup atau penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan.
Lalu, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang individu atau jasmani dan rohani. Kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam diri individu atau dari luar individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun peranan motivasi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Motivasi dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak terutama sebagai siswa untuk belajar baik berasal dari dalam dirinya atau internal maupun dari luar diri eksternal untuk melakukan proses pembelajaran. Peran motivasi memperjelas tujuan pembelajaran. Motivasi bertalian dengan suatu tujuan, tanpa ada tujuan maka tidak akan ada motivasi seseorang. Oleh sebab itu, motivasi sangat berperan penting dalam mencapai hasil pembelajaran siswa menjadi optimal. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan bagi siswa atau peserta didik yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan tersebut. Peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Di sini motivasi dapat berperan menyeleksi arah pembuatan bagi siswa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Dalam hal ini, guru harus mampu untuk mengendalikan kelas yang dipegangnya. Adapun yang harus diperhatikan sebagai seorang guru adalah sebagai berikut. Kedisiplinan guru. Kedisiplinan guru seorang guru dapat dilihat dari menyelenggarakan tertib belajar di sekolah, membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan seperti pemanfaatan waktu dan pemeliharaan fasilitas sekolah, dan mematuhi tata tertib sekolah. Masalah disiplin merupakan suatu hal yang penting bagi seorang guru. Tanpa ada kedisiplinan yang besar di dalam diri guru, maka alam kelabu akan selalu menutupi dunia pendidikan. Dan upaya-upaya motivasi dalam belajar memiliki 6 cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin itu saja penyampaian sedikit materi dari interaksi sosial dan motivasi belajar. Terima kasih.